pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, di mana proses kolaborasi ini terjadi untuk memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan proses pembentukan diri dan kemampuan untuk berelasi. Mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Karena proses ini akan membantu kehidupan anak baik di sekolah, lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Orang yang mempunyai sosial emosional yang baik jauh lebih mampu menerima dan melakukan tantangan, lebih mudah belajar, bersikap profesional, dan bersosialisasi. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. 2. Kompetensi pengelolaan diri, yaitu kemampuan mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan manajemen stres, hasrat, dan bertahan menghadapi tantangan. 3. Kompetensi kesadaran sosial atau empati, yaitu kemampuan berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. 4. Kompetensi keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. 5. Kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Lalu, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah? Sebenarnya, sosial emosional ini sudah kita terapkan dalam sehari-hari di sekolah, namun kita belum paham secara teori. Seperti dalam kegiatan rutin, contohnya kita melakukan ekskul, apel pagi, senam bersama, Jumat bersih, dan lain sebagainya. Ketika terintegrasi dalam pembelajaran, kita sudah menerapkan di awal pembelajaran, kita mengajak anak untuk fokus dan berdoa. Pada inti pembelajaran, kita sudah menerapkan teknik menulis puisi. Dan ketika di akhir pembelajaran, kita sudah mengajak anak untuk merefleksikan pembelajaran ketika berlangsung. Dan pada protokol, kita sudah menerapkan dan mengajak anak untuk menjaga ketenangan di perpustakaan, tertib di saat berada di musola, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan koneksi dengan materi lainnya? Jika kita kaitkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, maka salah satu tujuan pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan emosional yang stabil, maka keselamatan akan lebih mudah tercapai. Demikian juga dengan kebahagiaan. Sementara pada proses inquiry apresiatif, kita diminta memetakan peserta didik terutama dari sisi hal yang positif, dan ini tentu saja akan menciptakan kebahagiaan. Sedangkan pada penerapan budaya positif, ketika kompetensi sosial emosional diterapkan secara rutin, terintegrasi, dan protokol, maka penerapan budaya positif sudah pasti terlaksana. Demikian juga pada pembelajaran berdiferensiasi.
Kita sudah memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil mereka. Dengan mengetahui profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik, maka guru juga bisa mengatur sosial emosional untuk mengetahui sosial emosional pada peserta didiknya. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran sosial emosional dan koneksi dengan materi lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.